Yang membuat mobil ini spesial adalah kilometernya yang baru 2000 km aja. What's up friends, ketemu lagi sama gue Rainer dari Formula Motor TV. Hari ini gue akan review mobil yang spesial. Kayak kemarin gue ngomong spesial-spesial mulu ya. Tapi emang mobil kemarin tuh spesial-spesial semua sih. Kayak Hyundai H1 km 11.000, Avanza 2011 km 15.000, R3 Hybrid Diesel, dan Camry tipe Q yang kondisinya masih apik banget. Jangan lupa nonton ya. Nah, hari ini gue akan review Mazda CX-5 GT tahun 2020. Yang membuat mobil ini spesial adalah kilometernya yang baru 2000 km aja. Nah, mobil Mazda itu terkenal dengan tampilannya yang mewah, fiturnya yang lengkap, serta rasa berkendaranya yang nyaman banget. Nah, seperti yang kita tahu, mobil Mazda juga terkenal akan penempatan harga barunya yang selalu di atas rivalnya yang sesama mobil Jepang. Oleh sebab itu nggak perlu khawatir, kita di Formula Motor sudah menghadirkan Mazda CX-5 yang masih seperti baru ini dengan harga yang jauh lebih reasonable dibanding barunya. Yuk sama-sama kita cek. Kalau kita perhatikan, mobil-mobil zaman sekarang itu yang satu pabrikan mukanya pasti mirip-mirip semua. Contoh aja kayak Honda Jazz, Honda City, dan Honda Civic. Sama juga halnya pada Mazda 2, Mazda 3, dan CX-5 ini. Itu mukanya mirip-mirip semua. Tapi itu bukan kebetulan, itu emang udah direncanakan oleh pabrikan masing-masing. Dan untuk Mazda dengan muka yang seperti ini, itu nama desainnya adalah Kodo. Nah, semenjak Mazda pakai desain Kodo ini, desain Mazda yang semula itu sporty, jadi lebih elegan dan minimalis. Kita bisa lihat perbedaan dari model lamanya. Dulu semula dia lekukan kap mesin ini lebih menonjol ya. Nah, sekarang lebih rata dan lebih halus garis lekukannya. Terus juga headlamp dulu besar, sekarang berubah menjadi lebih sipit. Sama fog lampnya itu cuman sekecil ini aja. Tapi nggak usah khawatir, teknologinya sudah LED dua-duanya. Dan kalau headlamp ini dia udah pakai teknologi adaptive headlight. Jadi dia intensitas cahayanya bisa diatur secara otomatis oleh si mobil ini. Jadi berkendara di malam hari itu jauh lebih nyaman. Lalu di tengah sini juga ada grill yang berukuran besar. Tampilnya juga minimalis. Gue pribadi suka ya tampilan grill yang minimalis gini. Soalnya dia gak cuma minimalis tapi terlihat mewah gitu bawaannya. Lalu di tengah sini ada emblem Mazda berukuran besar. Di bawahnya ada kamera depan. Nah, karena ini varian GT, dia udah 360 kameranya. Jadi udah samping sampai belakang itu udah keliling ada kamera semua. Lalu Mazda juga tidak lupa nambahin aksen chrome di sini. Supaya terlihat elegan ya tentunya ya. Nah, kalau kita perhatiin itu aksen chrome mobil ini tuh cuma di sini aja. Dia nggak ada di tempat lain. Kalau mobil lain kayak CR-V Turbo itu dia pasti ada di fog lamp-nya. Nah, kalau ini aksen chrome-nya juga minimalis. Jadi karakter desain Kodo itu terpampang kuat di mobil ini. Memang sih kadang-kadang kalau yang less is more ya itu bener sih. Soalnya ini dilihatnya enak banget. Nah, sekarang kita ke samping. Spion di sini udah pakai LED juga sennya. Ada kamera juga di bawahnya. Lipatan dan pengaturannya ini sudah elektrik ya, yang bisa diatur dari dalam. Di sini dia ada keyless entry buat pemiliknya nanti, jadi kalau mau buka kunci gampang. Lalu antena dia pakai shark fin modelnya. Antena model shark fin itu sebenarnya dulu cuman ada di mobil BMW, tapi karena modelnya keren ya, jadi banyak pabrikan mobil ikut-ikutan. Sebenarnya nggak apa-apa sih, soalnya shark fin emang keren daripada cuman antena biasa doang gitu kan. Untuk profil ban, Mazda CX-5 ini menggunakan ban berukuran 225 55 ring 19. Bannya juga velgnya udah aluminium bahannya ya, dual tone. Overall keren modelnya, gue suka. Dan kita bisa lihat dari
Jenis bannya ini jenis ban untuk highway terrain atau ban yang lebih cocok dipakai di jalanan perkotaan, karena memang si Mazda CX-5 ini mobil yang dirancang untuk menempuh jalan perkotaan ya, karena dia mobil cantik banget. Nah, bannya juga masih tebel banget karena emang baru bentar doang dipakainya. Terus kalau kalian sadar ya, Mazda ini dia pakai ring 19. Secara nggak langsung ring 19 itu membuat mobil terlihat lebih gagah dan lebih mewah karena ukurannya besar ya. Kalau dibandingkan rivalnya si RV itu masih pakai ring 18. Sekarang kita pindah ke belakang. Top lamp di sini sudah menggunakan LED meskipun sennya masih pakai bohlam biasa. Lanjut, di tengah sini dia ada kamera belakang lagi. Terus ada sensor juga untuk keamanan atau kalau lagi parkir. Oh iya, sensor ini juga ada di depan, jadi sensornya keliling. Nggak cuma kamera yang keliling, tapi sensornya juga ada keliling full. Nah, kalau dari segi model, dibanding model lamanya ya, Mazda CX-5 yang ini tuh udah minimalisir diffusernya. Kalau yang dulu kan dia lebih tinggi gitu diffusernya, lebih besar. Mungkin tampilannya jadi lebih clean dan lebih manis ya, lebih elegan tentunya. Kaca belakang sudah pakai defogger tentunya, dan pintu bagasi sudah power back door. Jadi pintunya akan kebuka otomatis, cukup pencet tombol, dan kalau kalian mau tutup, kalian tinggal pencet tombol yang ada di sini. Space bagasi juga besar tentunya, selayaknya SUV. Apalagi mobil ini nggak punya baris ketiga ya, nggak kayak CR-V turbo. Nah, lalu kalau kalian masih kurang luas juga, kalian tinggal tarik tuas di sini. Nah, dengan tarik tuas itu, jok baris kedua akan melipat secara otomatis sehingga space bagasi ini jadi jauh lebih besar. Sebenarnya penempatan tuas seperti ini harus kita apresiasi ke Mazda ya, karena cukup mempermudah pemiliknya nanti. Jadi praktis, nggak ribet, nggak perlu tuas dari tuas yang depan situ. Bagasi ini juga udah dapat cover penutup, jadi kalau kalian bawa barang-barang berharga di sini bisa ditutupin, nggak kelihatan dari luar. Di balik sini ada ban serep jenis temporary yang belum pernah turun pastinya, dan toolkit set yang lengkap dengan dongkrak beserta kawan-kawannya. Selain itu, pada bagasi ini juga terdapat 2 kompartemen yang bisa Anda gunakan untuk menempatkan perkakas kecil, dan ada juga power outlet 12 volt di sebelah kanan. Eksterior selesai. Selanjutnya kita bahas ini. Teknologi mesin kebanggaan Mazda yang diaplikasikan pada hampir seluruh jajarannya. Yuk kita langsung cek. Nah, pas gue pertama kali buka kap mesin ya, yang menarik perhatian gue itu adalah masih adanya tanda-tanda dari pabrik, dan tanda-tanda pabrik ini juga masih presisi banget. Tanda-tanda pabrik yang masih terlihat nyata dan presisi ini artinya bagian mesin Mazda ini belum pernah dibuka sekalipun. Nah, mobil ini juga sebelum kami pajang kami udah cek ya sesuai SOP Formula Motor. Jadi mobil ini sudah kami pastikan tulang-tulang atau sasis-sasisnya itu nggak ada yang penyok atau karat. Jadi mobil ini dijamin bebas tabrakan dan bebas banjir. Soal performa mesin, CX-5 GT 2020 ini menggunakan mesin Skyactiv G 2500 cc yang diklaim Mazda mampu menghasilkan tenaga sebanyak 190 PS dengan torsi maksimum 251 Nm. Walaupun CX-5 bukan terkenal karena performa mesinnya, nyatanya performa mesin yang dimiliki mobil ini masih lebih unggul dibanding rivalnya, yaitu Honda CR-V Turbo. Meskipun dia menang dari segi performa, ternyata Mazda CX-5 ini kalah kalau dari segi konsumsi bahan bakar. Bisa kita lihat di tabel ini. Lumayan sih. Tapi ya kalau buat yang beli Mazda CX-5 ini pasti ya nggak terlalu mikirin soal keiritan konsumsi bahan bakar mungkin ya. Nah, eksterior udah, mesin udah. Sekarang kita lanjut ke bagian paling menarik dari Mazda CX-5 ini, yaitu interiornya. Yuk. Aduh, sekarang kita udah ada di dalam Mazda CX-5 ini. Nah, di dalam ini gue ngerasa Mazda ini bikin mobil yang driver oriented. Kenapa? Karena segala fitur canggih yang dimiliki mobil ini itu dibuat terjangkau dari kursi pengemudi. Contohnya ini, fitur MZD Connect-nya.
Kalau di BMW itu iDrive. Itu dia pengendaliannya cukup dari sini semua. Kalian mau ngatur ke radio, ke multimedia Bluetooth sampai segalanya itu semua di sini. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ngejangkau head unit yang ada di sini. Meskipun memang head unit ini touchscreen ya, tapi touchscreen-nya itu dia kalau posisi mobil berhenti seperti ini. Kalau posisi lagi jalan, touchscreen-nya otomatis mati. Canggih emang Mazda. Lanjut, di sini juga ada setirnya, tombol-tombolnya lengkap ya. Ada tombol pengatur volume, previous dan next, angkat dan tutup telepon. Bahkan di sini juga ada pedal shift dan cruise control. Canggih banget memang. Nah, nggak cuman itu, kalian juga posisi duduknya nyaman ya. Kalian bisa ngatur sini secara elektrik. Naik turun, senderannya juga elektrik, bahkan ada lumbar supportnya di sini. Nah, selain itu juga joknya juga bahannya material kulit asli, jadi nyaman, dan kursinya ini kayak meluk gitu ya. Jadi bagian dari pinggang sampai upper back ini tuh ketopang baik. Jadi kalian nggak cepet pegel. Nah, kalau kalian posisi udah nyaman seperti ini, kalian tinggal simpan di memory seat yang ada di bawah sini. Buat mobil rivalnya itu belum ada fitur memory seat ini ya. Jadi Mazda memang paling nggak pelit fitur sih. Fiturnya pasti melimpah. Selain fitur-fitur tadi, Mazda CX-5 masih menyimpan fitur mewah lainnya seperti sunroof, i-stop dan traction control, AC dual zone, start stop engine, sport mode, electric handbrake, dan speaker dari Bose Audio. Sedangkan untuk fitur keselamatan Mazda CX-5 GT ini memiliki airbag sebanyak 6 unit yang tersebar di bagian depan, tirai, dan samping. Selain itu, terdapat juga ABS, EBD, Hill Launch Assist, Emergency Stop Signal, dan G-Factoring Control. Nah, buat kalian yang belum tahu, G-Factoring itu adalah teknologi canggih dari Mazda yang diaplikasikan pada CX-5 ini. Itu bertujuan untuk membuat handling mobil ini lebih baik. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu adalah ketika mobil ini memasuki tikungan, dia akan secara otomatis mengurangi torsinya sebanyak 3%. Nah, jadi ketika mobil ini keluar dari tikungan, torsinya akan kembali lagi seperti normal. Tujuannya itu sih supaya mobil nggak terombang-ambing saat belokan, jadi pengemudi bisa lebih pede saat bermanuver. Nah, itu di sini juga ada kompartemen, ada tray bisa dicopot pasang. Di sini juga ada tempat SD card dan 2 buah colokan USB buat charging handphone kalian. Ada juga untuk aux dan power outlet 12 volt di sini. Jadi tenang aja, kalau di Mazda ini gadget kalian pasti selalu keisi karena konektivitasnya itu banyak. Sekarang kita udah pindah ke belakang. Ada fitur apa aja di sini? Jujur nggak terlalu banyak ya. Kayak yang gue udah ngomong, mobil ini tuh driver oriented. Jadi segala fitur yang enak dan canggih itu ada di depan semua. Tapi bukan berarti Mazda nggak mikirin kenyamanan penumpang belakangnya. Masih dipikirin banget. Contoh itu adalah di sini. Posisi duduknya nyaman dan ini masih bisa diatur reclining ininya. Terus sampai sini, door handle ini dia soft touch bahannya. Jadi nyaman di tangan. Lalu kalau kalian buka sini, nah ini bakal jadi armrest lagi tambahan buat kalian, dan ada 2 cup holder. Ada juga kompartemen di sebelah sini yang kalau kalian buka itu masih ada 2 colokan USB. Jadi penumpang belakang juga kalau mau ngecas HP itu masih bagian. Di sini juga ada 2 AC buat penumpang belakang, jadi nggak bakal kepanasan. Selain itu juga di sini legroom memadai, headroomnya juga memadai ya, tasnya SUV lah. Nah, setelah gue duduk lama di interior ini, gue baru sadar kesan minimalis yang ada di eksterior itu seolah hilang yang di interior ini. Mazda memang mendesain interior ini bukan hanya untuk terlihat mahal, tapi juga memang menggunakan material-material yang mahal juga. Kita lihat di sini itu soft touch itu ada di mana-mana ya, dari samping dan di depan juga itu ada di mana-mana di boardnya. Lalu ada dark panel woodnya, instrumen dark panel wood yang mengelilingi mobil. Dan juga material joknya ini kulit asli sampai ke belakang sini ya, jadi nyaman. Lalu nggak cuman itu, tapi karpetnya aja itu juga didesain sedemikian rupa supaya terlihat mewah dan elegan. Jadi nggak
kayak karpet mobil biasa ya, yang polos-polos aja. Kalau yang Mazda ini kan dia bercorak kotak-kotak itu, jadi terlihatnya lebih mahal. Terkadang memang detail-detail sekecil itu yang membuat pengalaman berkendara di mobil itu tuh menjadi asik dan tidak terlupakan ya. By the way, review udah sejauh ini kok kayaknya kayak review mobil baru ya. Tapi emang lihat kondisi mobil ini, emang ada perbedaan signifikan dari yang baru. Oh iya, harganya yang signifikan. Yuk kita keluar. Karakter desain kode yang kuat pada Mazda CX-5 ini membuat mobil ini tampil elegan dan mewah di saat yang bersamaan. Performa mesin Skyactiv G-nya ternyata menyimpan tenaga yang lebih besar dibanding rivalnya, membuat mobil ini lebih asik untuk dikendarai. Ditambah lagi dengan kelengkapan fitur serta kualitas material terbaik di kelasnya, membuat pemilik mobil Mazda CX-5 ini merasakan suatu keeksklusifan yang tidak didapatkan di mobil sekelasnya. Pada hari Selasa 29 Juni 2021, Mazda CX-5 ini yang baru berjalan sejauh 2000 km aja masih tersedia di Formula Motor dengan harga yang jauh lebih reasonable dibanding barunya, yaitu cukup dengan 477 juta rupiah saja. Nah, jika kalian tertarik dengan mobil ini, kalian bisa hubungi kami melalui Instagram kami di formula_motor atau bisa langsung hubungi sales kami di Instagram ini. Jangan lupa di follow ya. Sekian dulu friends untuk review kali ini. Kami masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan melalui channel YouTube kami. So, jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya. Dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.